Yang terakhir, yang kemarin. Yang 3 hari yang lalu. Bukan 3 hari yang lalu kok. Oh iya 3 hari yang lalunya, hari Selasa. Nonton tuh Iya. tentang apa cenah? Nonton Cung anu henteu saha? tentang aduh astagfirullah. Oke. Eh perlu saya jelaskan lagi nggak yang video itu? Atau kita jelasin yang lain? Hmm, jelaskan Pak, kami aja nonton. Hule. Coba Segaduh kuat apa teh? tadi kan Ina nontonnya. Sok Ina jelaskan Ina. Kemarin saya bilang apa? Astagfirullahaladzim. Mau nomornya. Dan teh hunggul Bapak. Iya nanti sama yang lain juga. Hesti nonton tuh Hesti. Tina jelasin tentang perusahaan toko Fajar sama toko Bintang kan Pak? Benar kita. Terus kumaha cenah? Sofia. Jadi kan pertamanya tuh dia teh mempunyai perusahaan masing-masing. Terus jadi gabung gitu kan? Terus Iya benar. Terus terus jadi gabung. Ya benar ya benar terus. Nah, jadi Ocan itu. Inawai Iraha. Perusahaan Fajar teh kan punya Mugi. Enggak, perusahaan si Fajar teh punya Mugi atau toko Fajar teh punya Mugi dan toko Bintang teh punya Gina. Benar gak? Iya benar. Terus gimana? Jadi itu mah ngitung tentang apanya sih? Akumulasi kayak gitu kan Pak? Ya. Yang permintaan penyetujuan sama disetujui atau tidaknya kan? Ya betul. Bener nonton berarti lah. Lumayan. Sadai nonton. Aisyah nonton tuh. Aisyah? Enggak. Iya mah. Siti Nurul Hobsah. Kamu nonton gak? Biasanya rajin kamu. Kan baru sedikit Pak. Eta budak saha nu ceurik deh. Aduh, ampun. Bapak mana? Siap. Hesti nonton tuh Hesti. Pak. Ya sudah. Non teh bukan salah saya ya kalau nggak nonton mah tema wayah nawe. Namun tengartos kumaha coba. Oke. Iya nanti ditonton kalau udah ada kuota. Ya. Oke, nah itu. Jadi kalau yang tadi pagi Vkonnya ngebahas yang soal itu. Yang tadi pagi. Jadi maksudnya gini. Yang pertama saya sampaikan bahwa kalian harus masih bisa bertahan dalam kondisi sekarang. Karena memang kita belum bisa ini ya, sebenarnya belum bisa belajar efektif gitu. Bukan belajar efektif, belum bisa belajar tatap muka gitu. Jadi wayahnya harus diefektifkan. Nah, adapun praktek-praktek kemarin Pak Entang sudah bilang bisa ya ke sekolah. Itu pun terbatas sebenarnya kan pelajaran-pelajaran tertentu lah gitu. Kalau pelajaran-pelajaran saya selama berjalan dari kemarin kan sudah saya sampaikan beberapa halnya. Jadi komunikasinya bisa via apapun silakan. Jadi kalaupun Anda nggak punya kuota saat saya belajar, saat waktu jam saya silakan
di jam yang lain saja atau silahkan datang ke sekolah untuk buka video-video saya gitu ya. Bagi yang mau mengcopy video-videonya juga boleh, silahkan tinggal bawa flash disk atau bawa naon lah gitu, silahkan di copy video-videonya jadi bisa seperti itu. Nah, kita sudah masuk bahasan lumayan lumayan katakanlah lumayan tinggi lah, bukan lumayan tinggi sih, lumayan hampir selesai pembahasan. Jadi sebentar lagi sebenarnya kalau bicara akuntansi keuangan, kemarin selesai urusan utang jangka panjang, sekarang kita masuk ke modal kan kalau di neraca gitu ya. Setelah utang masuk ke permodalan ya. Ya setelah modal ya selesai gitu. Jadi sebenarnya yang kita pelajari setahun itu adalah dari kelas, bukan 2 tahun, dari kelas 10 dari kelas 11 dan 12 itu akun-akun yang ada di neraca sebenarnya kan, dari mulai kas sampai terakhir modal. Kalau kamu perhatikan kan seperti itu strukturnya ya. Nah jadi sekarang kita akan sudah masuk belajar modal, tapi lebih dalam, masuknya lebih dalam. Jadi kalau dulu mungkin kita tahu modal itu modal di jurnalnya kumaha coba lamun modal. Cik saya tanya dulu siapa orang tes. Sri, suara saya kedengeran gak Sri Rahayu? Kedengeran, tapi suara kamu nggak kedengeran. Aktifkanlah eta namikna. Saya mau tanya dulu lah seseorang. Sri, ya Pak, dah. Sri, kalau modal bertambah jurnalnya seperti apa? Misalnya ada perusahaan A gitu ya, yang pemiliknya Sri misalnya menyetorkan modal 5 juta, jurnalnya gimana? Gimana? Halo? Bentar Pak. Ulah ningali karena Google atuh. Keluar. Coba gimana? Ayo Kumaha masuk Pak? Ya misalnya hilang ke mana sih? Mana? Kamu nggak ada, itu hilang. Kameranya nggak ada. Mana? Jadi pada tanggal 1 Januari 2020 misalnya PTX yang pemiliknya adalah Sri dibuka, kemudian menyetorkan modal sebesar 5 miliar misalnya secara tunai, kumaha jurnalna? Buka Pak. Serius. Nah, teu aya pilihan duka mah dina soal Bapak ujian. Hah? Oke, siapa ya? Nyandak bukuna sebenarnya jadi sekolah. Alah, alasan. Tong dina buku. Aduh, ini akuntansi dasar. Kamu belajar akuntansi dasar kelas 10 kan? Coba sama ini dibantu sama Hesti. Hesti mana Hesti? Mak. Itu nah jadi kalabur gitu. Tenang tong kalabur atuh. Hesti mana Hesti? Hesti jawab Hesti. Tadi itu gimana? Bisa. Modal. Kita kan udah masuk bahasan modal sekarang ya. Ngerti kan? Kemarin kan kita belajar aktiva tetap. Beres kan sebelah aset kan. Terus bicara kewajiban jangka panjang kemarin kan. Kalau kewajiban jangka pendek kan di kelas 10, di kelas 11 udah yang sekarang bicara yang wesel sama obligasi selesai. Kita masuk ke modal sekarang. Nah, saya ingin cek dulu nih, kalian paham tidak struktur modal itu kayak gimana? Contoh misalnya kalau ada yang menyetorkan modal tadi PTX milik Hesti, kemudian Hesti menyetorkan modal sebesar 5 miliar misalnya. Jurnalnya gimana? Nah, Hajar Empling. Halo. Kumaha?
Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ya mau gawat gawat. Asnya Hah? di debit. Tah non bete kas Di debit. kas di debit. Pas. Di debit sebesar Debit. sebesar 5 miliar. 5 miliar. Terus Pas halo pada modal. ya modal di Kredit. di kredit sebesar 5 miliar. ya gitu ya tuh sederhana pisan, itu contoh sederhana pisan. Itu belum kalau yang disetorkannya berupa barangnya itu karena duit ya kan. Aya nu nyetorkeun teh nyetorkeun teh gedung, nyetorkeun teh kendaraan, bener gak? Nyetorkeun teh peralatan, bener gak? Jadi nggak semua kan yang menyetorkan modal itu berupa duit ya, bener nggak? Nah itu gimana jurnalnya? Nah itu tuh sebenarnya kelas 10. Iya. Gitu. Belum sumber dananya dari mana tuh? Dari utang kah misalnya tuh? Atau dari mana gitu ya? Atau dari laba yang ditahan kan ada. Laba ditahan dijadikan modal kan ada. Nah itu berarti harus dipelajari lagi. Saya tidak akan bahas itu adalah terus kaliwat eta mah kelas 10. Oh ya, nah kelas 10, pelajaran kelas 10 buka-buka lagi. Kalau tidak bakal relate ka dieuna belajarna, oke? Ya, itu pembukaannya. Selamat datang kepada semuanya. Ini apa namanya, walaupun online kalian harus tetap menjaga. Saya juga kan sama belajar ya. Ada guru-guru lain juga sama kan? Iya. Tetap belajar kan walaupun begini juga. Nah, kalian harus bisa lah gitu. Oke, sebelum saya masuk ke materi saya, kira-kira ada masukan nggak cara saya mengajar? Barangkali silakan. Halo. Balas sok, kira-kira aya masukan tuh? Tenang lah mau dikurangan nilai itu bapak mah misalnya gancang teuing mau dikurangan nilai mau. Oh iya terima kasih, paling saya gitu. Pabaliut teuing kenapa pabaliut teuing teh? Contohnya gimana? Tidak apa-apa cik saya mau dikurangan mau nilai mah tenang. Itu Pak. Sok. Jadi cepet teuing Bapak lamun misalkan ate di apa sih? Bikin video di YouTube. Di YouTube teh. Ngejelasinnya cepet. Jadi teh kadang ngerti, kadang enggak gitu. Oh, cepet teuing ya? Iya, pas di penjelasan soal kayak gitunya geuning, Pak. Oke. Tapi pan aya ieu padahal mah aya fitur pause dina. Itu mah buat ini yang Oh. Iya. Kan itu mah buat Ina yang agak kadang lemot gitu nyaranya. Oke. Iya. Ya, terima kasih. Saya senang sekali, berarti kan selama ini Ina menyimak video saya ya. Jadi sepenting Pak, kenapa ya? Jadi ada feedback gitu. Saya terima kasih sekali Ina. Ari Pareman. Nah, sama-sama Bapak. Oke, cepet teuing ya. Oke, mudah-mudahan nanti saya coba apa namanya dia diatur lagi eta ritme bicara saya. Nok nu lain aya ditu. Daya. Tadi teh naon? Sri. Tadi teh pabaliut teh kumaha Sri? Pabaliut teuing Bapak. Contohna kumaha? Jadi ya gitu Pak. Nah, kalian memang murah senyum seserian we di tadi. Aduh. Ampun. Ya. Oke. Terima kasih masukannya ya. Ini waktunya juga singkat. Saya langsung masuk ke bahasan soal aja.
soalnya seperti ini. Sorry, benarnya soalnya di mana sih, saya lupa ya. Oh, jangan buka inilah, buka ini aja. Listen, mana ya? Ini soalnya, jadi soal ini sebenarnya tinggal Anda lihat di YouTube saya sudah ada. Tadi sudah dijelaskan oleh Ina. Terima kasih penjelasannya Ina, bahwa ini adalah dua toko yang akan menggabungkan tokonya menjadi satu gitu ya. Dan kedua pihak ini menyertakan modalnya gitu ya. Toko Fajar dia punya aset atau dia punya kekayaan seperti di neraca ini, oke? Toko Bintang dia punya kekayaan seperti ini, oke? Jadi dari neraca-neraca yang ini, karena ini akan digabungkan, maka dua belah pihak harus melakukan penilaian ulang atau pengecekan yang harus disepakati. Kalau dari data yang ada yang tidak sesuai. Ternyata hasilnya setelah disepakati adalah ada koreksi di beberapa item. Contoh, di toko Fajar ada koreksi sebesar 48 juta di persediaan. Di peralatan 25 juta, sisanya aman berarti kan. Nah, kemudian di toko Bintang ada koreksi juga seperti ini. Piutangnya segini, tatar tagih, persediaan barang dagangnya sekian, kendaraannya sekian. Saya lihat sini, maksudnya kenapa ada koreksi ini? Kalau di neraca 49 juta itu persediaan barang dagang kan ya. Nah, tapi hasil kesepakatan setelah dinilai ternyata enggak 48 juta, enggak 49 juta, tapi 48 juta. Misalnya ada yang rusak dan segala macam lah. Gitu ya, ngerti ya, koreksi ya. Oke. Nah, setelah seperti ini gampangnya bahwa siapa yang nggak ngerti? Cuk, nggak apa-apa. Bapak tong cepetin. Oh, siap. Cepetin ya. Oke, siap. Kan ini pakai Zoom gratis kalian, jadi 45 menit waktunya parem. Gak apa-apa sih, nanti ganti link aja kalau mati ya. Kalau mati ganti link aja ya. Iya. Oke. Jadi gini, Bapak Ibu, Ibu-ibu sadayana, ceritanya ada dua toko yang akan bergabung menjadi satu, yaitu toko Fajar dan toko Bintang akan jadi Firma Buana. Nah, toko Fajar punya aset kayak gini, ya, di aktifannya ada kasnya, persediaannya. Karena apa? Sebelumnya kan sudah ada operasionalnya kan, sebelumnya sudah berjalan. Jadi dia punya aset dan juga punya kewajiban dan modal. Toko Bintang juga sama, dia punya aset dan juga punya kewajiban dan modal. Nah, tapi dari data-data yang ini ternyata ketika dicek lagi oleh dua belah pihak ada yang dikoreksi gitu. Oke? Dikoreksi kenapa? Misalnya gini. Beda nilai ya, Pak. Beda nilai, benar. Kenapa? Misalnya gini. Di neracanya kan persediaan barang dagang 49 juta ya. Ternyata pas dicek misalnya ada barang yang rusak atau ada barang yang tidak sesuai, sehingga pas dicek ternyata 48 juta geninganan gitu. Dan ternyata ini disepakati oleh keduanya gitu. Sama yang peralatan juga. Di sini lihat peralatan. Peralatan kan 35 juta ya di sini ya, di neracanya ya. Yang toko Fajar. Dengan akumulasi penyusutan 6 juta. Berarti peralatan bersihnya berapa nih? Peralatan bersihnya 35 dikurang 6. Oke, jadi berapa? 6 juta 29. 9. Jadi kalau di neraca peralatannya 29 juta, tapi pas dicek lagi ternyata yang diakui hanya 25 juta. Gitu maksudnya gitu. 5 juta. Oke. Jadi nanti yang dipakai Oke. Jadi yang dipakai nanti bukan angka-angka yang ini lagi, tapi angka-angka yang sudah dikoreksi oleh kedua belah pihak. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak. Aman ya? Ngerti ya? Nah, sama yang toko Bintang juga sama. Toko Bintang juga ternyata pas dicek kan ini ada piutang ya 20.600. Ada piutang tak tertagih sebanyak sekian, misalnya karena orangnya kabur atau kena bencana dan segala macam lah, itu contoh kasus nama. Kemudian persediaannya juga dikoreksi. Di sini persediaannya 35.800.
ternyata yang diakui 33 juta gitu. Oke, paham ya? Nah, jadi nanti yang jadi patokan adalah yang sudah dikoreksi. Setelah dikoreksi ini, masukkanlah ini ke dalam jurnal dengan metode buku-buku baru. Iyalah, kehalanganku ieu. Aduh. Deh. Nah, jadi ka dieu Oke lah. Share screen. Nah, ini kelihatan sekarang? Screen saya? Ini jurnalnya kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, di jurnal lah yang tadi itu dari toko, kan ada 2 transaksi ya. Toko Pajar menyerahkan modalnya, toko Bintang menyerahkan modalnya, gitu kan, pada 1 Juli di hari yang sama. Nah, ini patokannya dari mana? Lihat dari sini, lihat dari neraca ini. Nih, yang pertama, aduh, ya, halangan pisan. Pindahkeun ke dia. Yang pertama, kas 28.500.000 dari mana? Dari neraca ini nih, kas 28.500.000. Langsung masukkan saja. Kenapa langsung dimasukkan? Karena tidak ada koreksi ya. Kalau yang ini tidak ada yang persediaan. Nah, baru di sini kan di neracanya 49 juta. Nah, yang dimasukkan jangan yang ini, tapi yang nih, yang ini nih. Disetujui. Masukin ke sini gitu. Oke. Kemudian sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka gak ada masalah, masukin langsung 12 juta. Nah, yang peralatan tadi ada koreksi kan peralatan? Nah, peralatan dikoreksi harusnya 25 juta. Yang dimasukkan yang mana? Yang ini tetap 35 juta. Masukin 35 juta. Yang 25 juta. Kenapa? Bukan yang 25 juta, yang 35 juta dimasukin. Nanti disesuaikannya di sini nih, di akumulasi penyusutan peralatan. Supaya jadi 25 juta berarti sabaraha dikurangan anak 10 juta, maka masukin di sini akumulasi penyusutannya 10 juta. Jangan dimasukin yang ini gitu. Itu bedanya. Kalau peralatan bedanya gitu, disesuaikannya dengan akumulasi penyusutan. Karena ini aktiva tetap, jadi dia punya penyusutan. Kalau yang persediaan kan gak ada penyusutan, jadi masukin aja yang totalnya. Oke. Gitu. Terus yang utang dagang gak ada masalah, gak ada koreksi. Masukin ke sini utang di sebelah kredit. Kemudian yang modal, nah modal kan 95 juta ya di sini ya. Sementara di sini tidak mungkin 95 juta. Soalnya kenapa? Kan ada koreksi di sisi ininya kan, di sisi sebelah debitnya. Maka ngitungnya gini untuk yang ini. Ditotal dulu semua yang di debit ini. Segini kan? Baru dicarilah sama dengan ini dikurangi utang dagang ditambah penyusutan di sebelah kreditnya apa saja. Jadi modalnya 90 juta. Gitu, dan pasti ini akan balance. Waktunya habis gitu. Nah, yang kedua pun sama. Yang kedua pun seperti itu. Kita lihat. Tuh, kas sekian 9.600. Masukin langsung ya. Piutang masukin langsung kan ke sini tuh. Sama. Terus persediaan beda ya. Soalnya di sini ada koreksi 33 juta. Masukin ke sini 33 juta. Kendaraan juga masukin sama walaupun ada koreksi. Kendaraan dinilai 45 juta. Ini sama seperti tadi peralatan. Jadi masukin 80 juta. Ini kan kendaraan 80 juta. Masukin 80 juta ke sini, tapi di penyusutannya gimana caranya? Ini jadi 45 juta, berarti dikurangi 35 juta. 35 juta. Itu kan. Utang banknya nggak ada masalah, langsung masukin saja. Kemudian ini sudah tadi akumulasi, kerugian piutang dimasukin ada
1.600.000 di sebelah kredit. Modalnya sama kayak tadi Utang ngitungnya. tak tertagih. Jadi kalau piutang tertagih di sebelah kredit ya, karena mengurangi piutang, kerugian piutang. Modalnya sama cara nyarinya. Di sini kan 110, tapi di sini jadi 98.600.000 seperti tadi caranya. Gitu caranya, itu cara menuliskan transaksi penyetoran modal dari dua perusahaan yang akan bergabung dengan menggunakan metode buku-buku baru. Jadi ketika disetorkan itu kan kalau perusahaan tidak hanya bentuknya uangnya kan, kewajibannya pun bisa jadi beban perusahaan kan. Berarti kalau disatukan, ini hutang kan ada hutang nih, utang dagang dan utang ke bank ini, jadi nanti akan ditanggung perusahaan yang baru bergabung. Oke, itu saja untuk sementara yang saya bisa sampaikan. Ada pertanyaan tidak? Alhamdulillah ngerti Sedikit ya? Sedikit. Nah, PR-nya kamu harus pelajari lagi tadi urusan debit dan kreditnya. Kenapa tadi kas di sebelah debit, terus kenapa piutang tak tertagih di sebelah kredit ya? Itu harus dikuasai modal di sebelah kredit gitu. Jadi pokoknya tadi patokannya neraca aja. Kalau di neraca yang sebelah kiri yang aset itu, kalau bertambah pasti di debit, kalau berkurang pasti di kredit. Kalau yang kewajiban modal sebaliknya gitu. Ya, logika nama gitu. Jadi gak usah ngapalin satu akun. Apa ke di neraca eta. Pasti gitu rumusnya. Halo? Dah, parem. Halo? Internetnya mati. Halo? Ada nih? Jaringannya ada? Internetnya mati ya? Gitu. Tes. Astagfirullah. Ya, gitu ya. Itu aja mungkin untuk saat ini. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup saja Vicon sekarang. Silakan pelajari lagi. PR-nya coba kerjain lagi yang tadi, kerjain lagi di buku. Tapi jangan lihat jawabannya, ya. Soalnya sudah saya kirim di grup, oke? Ya. Sama kan Bapak kayak kerjainnya. Sama kayak yang tadi, diulangi saja tapi jangan lihat, latihan. Ya. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada sekian. Foto bersama dulu. 1, Bapak 2 3. Cret. Di grid iya nanti dikumpulin nggak maksudnya? Nggak usah. Sok gue kerjakan. Oh, dipelajari aja. Dipelajari sendiri. Iya, sok kerjakan. Iya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.